Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas 3 fakta atau 3 alasan mengapa Amerika nggak maju lebih dulu ke Berlin ketika Jerman kalah pada Perang Dunia Kedua. Seperti yang kita tahu, pada tahun 1945 Jerman itu kalah. Dan bersamaan dengan itu, tentara merah dari ujung Eropa Timur dan juga tentara sekutu dari ujung Eropa Barat mendekat nih ke Berlin selaku ibu kota Jerman pada saat itu. Di sini gue akan membeberkan fakta-fakta mengapa Amerika itu nggak maju lebih dulu ke Berlin, padahal pada saat itu Jerman itu udah kalah atau sudah hampir kalah gitulah. Fakta yang pertama atau alasan yang pertama kenapa Amerika itu nggak maju lebih dulu ke Berlin pada saat Jerman kalah ketika Perang Dunia Kedua adalah Amerika itu nggak benar-benar tahu nih kekuatan terakhir Jerman pada saat itu. Ya wajar aja, karena kenapa? Karena kan dari segi benua kan jauh tuh Amerika sama Jerman. Apalagi Amerika itu nggak benar-benar langsung terjun ketika awal-awal Perang Dunia Kedua nih guys. Amerika kan sedikit telat tuh masuk ke kancah Perang Dunia Kedua pada saat itu. Kan Perang Dunia Kedua dimulai pada tahun 1939, sedangkan Amerika masuk langsung ke kancah peperangannya itu pada tahun 1941. Itu pun karena pangkalan militernya itu di Pearl Harbor diserang oleh Jepang. Dan mengapa Amerika juga ikut nyerang Jerman? Karena kan itu salah satu sekutunya Jepang juga. Apalagi Hitler itu menggaungkan secara langsung kepada Amerika. Jadi nantang langsung lah kayak gitu. Ketika Pearl Harbor sudah diserang, terus juga Amerika udah terang-terangan menyatakan perang pada Jepang pada tahun 1941. Hitler pun beberapa minggu kemudiannya itu menantang Amerika perang guys. Jadi di radio-radio Jerman pada saat itu udah jelas banget tuh suara Hitler. Bahwa Hitler atau Jerman lah. Hitler menyampaikan Jerman akan memerangi Amerika juga. Karena Amerika merupakan musuh Jerman. Kenapa Hitler melakukan seperti itu atau menantang Amerika secara terang-terangan pada saat itu? Ya jelas aja, karena kan Jepang diserang. Jepang itu kan sekutunya Jerman juga. Apalagi ketika Jepang, Jerman, dan juga Italia melakukan pertemuan tripartit. Di situ udah jelas tuh, ada ada poin-poinnya lah. Salah satu poinnya adalah membela salah satu negara ketika diserang oleh negara lain. Seperti tadi tuh yang dilakukan oleh Hitler, menantang Amerika selaku negara yang memerangi sekutunya yaitu Jepang. Baik lagi ke poin pertama tadi guys. Poin pertama tadi adalah mengenai pembahasan gue kali ini adalah Amerika tidak benar-benar tahu kekuatan terakhir Jerman. Karena seperti yang kita tahu, Jerman itu kan punya banyak divisi-divisi tuh. Salah satunya adalah divisi khusus, yaitu divisi kebanggaan Adolf Hitler, dan divisi elit Jerman pada saat itu, yaitu divisi Schutzstaffel atau divisi khusus, pasukan khususnya Jerman lah pada saat itu. Dan Hitler pun menyimpan banyak pasukan SS nih, untuk apa? Untuk serangan terakhirnya guys. Apalagi di situ Hitler pun menyiapkan Volkssturm, yaitu tentara dari warga sipil Jerman. Nah Amerika yang nggak tahu beginian nih, yang nggak tahu detail lah soal kekuatan Jerman, dia juga nggak berani, makanya nggak berani merangsek lebih dulu. Karena kan bisa jadi dia tiba-tiba diserang, atau tiba-tiba digempur dari kanan kiri depan belakangnya, kan dia nggak tahu, nggak paham. Alasan atau fakta yang kedua, mengapa Amerika nggak merangsek lebih dulu ke Jerman, atau nggak maju lebih dulu ke Jerman, atau lebih tepatnya ke kota Berlin ketika Jerman kalah pada Perang Dunia Kedua adalah, jadi Jerman itu guys, ini gue nggak tahu propaganda atau bukan ya, Jerman itu lebih gampang nyerah ke Amerika dibanding kepada Red Army atau tentara merah Uni Soviet. Karena sekutu pada dasarnya lebih suka musuhnya itu nyerah dan bekerja sama atau berkolaborasi dengan mereka dibandingkan melawan. Seperti yang dilakukan Jerman pada saat itu. Ya memang faktanya seperti itu, Jerman Barat itu kan banyak yang memihak kepada sekutu dan Amerika CS. Kan di bagian Jerman Barat pada saat itu tuh banyak yang ikut atau yang menyerah kepada tentara sekutu, khususnya kepada tentara Amerika. Karena di sini mungkin tentara Jerman berpikiran seperti ini guys, dibandingkan mereka ngelawan nih, apalagi logistik mereka udah nggak ada, pasukan mereka udah tinggal sedikit, terus juga makanan juga udah nggak ada, ya mereka lebih baik menyerah. Atau juga nanti ujung-ujungnya bekerja sama kan, nanti negara mereka pulih kembali kayak gitu. Cuman nggak semuanya kayak gitu. Ada beberapa golongan yang sangat-sangat ultranasionalis dan juga sangat-sangat memuja Hitler
ya mereka juga nggak nyerah gitu aja lah. Tapi kebanyakan yang nyerah, kebanyakan. Apalagi ketika mereka berhadapan dengan tentara Amerika. Cuman beda nih kalau mereka berhadapan dengan tentara merah. Pasti mereka langsung babak belur. Dan tentara Jerman pun nggak nyerah gitu aja. Apalagi mereka merasa Uni Soviet itu di bawah mereka gitu kan, level ilmunya gitu loh. Kan Hitler juga sering mempropagandakan kayak gitu tuh, bahwa Uni Soviet adalah negara yang ketinggalan kayak gitulah, cuma negara-negara petani kayak gitu. Beda sama Jerman, negara superpower, negara yang hebat kayak gitu. Mungkin lebih tepatnya di fakta yang kedua ini adalah bukan Jerman nggak akan memberikan perlawanan ke Amerika, mungkin Jerman lebih sedikit memberikan perlawanan kepada tentara Amerika ketika atau jikalau gitu kan, jikalau Amerika itu merangsek atau maju lebih dulu ke Berlin. Jadi di situ nggak ada pertempuran yang sengit lah kayak gitu bahasa gampangnya. Fakta yang ketiga, mengapa Amerika itu nggak maju lebih dulu ke Berlin ketika Perang Dunia Kedua berakhir atau ketika Jerman kalah adalah tentara Uni Soviet itu lebih cepat guys, lebih cepat pergerakannya dibanding tentara sekutu. Padahal pada saat perjanjian di Iran, yaitu perjanjian Potsdam, yaitu perjanjian mengenai serangan terakhir pihak sekutu dan juga pihak Uni Soviet nih kepada blok poros yaitu Jerman khususnya di Eropa, bahwa mereka itu menjanjikan akan bertemu langsung di Berlin, bertemu berbarengan maksud gua. Tapi faktanya enggak guys. Faktanya tentara Uni Soviet itu lebih dulu merangsek maju ke Berlin selaku ibu kota Jerman pada saat itu. Mengapa? Karena ya tadi yang gue bilang, pergerakan Uni Soviet lebih cepat. Karena tentara Uni Soviet atau tentara merah kebanyakan mereka itu bukan apa sih? Jadi motivasi mereka nih, gue kasih tahu for your info nih. Motivasi mereka itu berperang nih ya. Berperang di akhir-akhir perang itu bukan karena ingin memerdekakan negara Uni Soviet guys. Ya emang itu juga ada motivasinya, cuman itu motivasi keberapa lah. Motivasi pertamanya adalah mereka itu membalaskan dendam guys. Dendam dan kebencian mereka ketika awal-awal diinvasi dan dikhianati oleh blok Jerman atau negara Jerman pada saat itu. Apalagi ketika tahun 1940 Hitler itu kan membuat perjanjian sama Stalin, yaitu perjanjian Molotov-Ribbentrop. Suatu fakta atau perjanjian yang mana di situ Jerman itu dilarang menyerang Uni Soviet, begitupun sebaliknya. Uni Soviet dilarang menyerang Jerman, tapi Hitler melanggarnya, guys. Di sini Stalin dan juga tentaranya lebih kesel lagi nih. Udah melanggar perjanjian gitu kan, negaranya dibabat habis, dihancurin. Terus juga banyak yang dirusak fasilitas-fasilitas negara. Nah, di sini jelas mereka merasa sangat-sangat dendam tentunya ya enggak. Dan memang faktanya seperti itu. Ketika Red Army atau tentara merah Uni Soviet masuk ke Berlin, jadi dia itu nggak nerima nih tentara Jerman yang nyerah, dia nggak nerima. Misalkan ada tentara Jerman yang nyerah nih, dibalikin lagi senjatanya atau dikasih senjata baru, udah lu sono perang sampai habis gitu, sampai penghabisan, sampai lu mati lah bahasa gampangnya kayak gitu. Beda sama tentara Amerika dan sekutu yang tadi gue bilang di fakta kedua. Jadi Jerman itu gampang menyerah lah, lebih gampang menyerah dan juga lebih sedikit perlawanannya dibandingkan kepada tentara merah tadi. Apalagi Amerika kan nggak langsung benar-benar head to head tuh ketika awal-awal Perang Dunia Kedua, nggak seperti Uni Sovietnya nggak. Banyak yang dibom, terus juga negaranya hancur. Amerika kan nggak kayak gitu. Negara masih utuh, terus juga tentara nggak terlalu banyak yang meninggal maksud gua. Nah, jelas saja di sini Uni Soviet lebih brutal dan juga lebih cepat memasuki Berlin. Itu ada 3 fakta mengapa Amerika Serikat nggak maju lebih dulu ke Berlin ketika Jerman kalah pada Perang Dunia Kedua. Buat lo yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bilang dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.